Kalau misalnya di rumah kita nih, brother, kita sudah menjalani APP belum? Nah, sudah menjalankan amal kasih itu belum sih? Berusaha sudah. Sudah berusaha ya. Halo Sobat Remata, jumpa lagi bersama kami Frater SC tentunya dalam acara KTKC Digital, beriman dan bersaksi di era digital. Oke Frater, kita langsung saja ya supaya menghemat waktu juga teman-teman supaya tidak bosan melihat acara kita ini. Nah Frater, tema kali ini kita akan bahas apa sih? Pada tema hari ini kita akan membahas meneladan Kristus dalam berpantang dan berpuasa. Wah, ini Pas banget pas ya. ya, pasti Pas. di Pas, era. tapi udah mau selesai sih. Nggak apa-apa, masih ada waktu 1 minggu. 1 minggu ya. Oke. Nah, Frater, kira-kira kalau kita membahas tentang puasa terus pantang itu, tolong dong jelasin artinya apa gitu. Arti puasa dan pantang ya. Ya, supaya sobat remata di rumah itu tidak salah mengartikan. Ya, benar. Nah, oke, saya melihat kepean dulu. Nah, sobat-sobat remaka yang terkasih, puasa itu berarti makan kenyang hanya sekali sehari. Itu Makanya kenyang sekali. bukan. Bukan ya? Itu berbeda. Oh, berbeda. Kalau kenyang sekali itu sudah bukan Bukan puasa puasa lagi itu. Berarti itu hanya satu kali Satu kenyang kali ya? kenyang atau malam, makanya itu atau malam atau pagi Atau siang. atau siang, terserah lah pokoknya. Nggak boleh dan ya. Nggak Ya, boleh dan. nggak boleh dan. Terus kalau pantang ya, Ya. kalau pantang itu berarti memilih, misalnya pantang daging, tidak memakan daging dalam satu hari itu, Oke. atau ikan, atau apalagi kalau misalnya Apa sambel? sambel yang biasanya membuat enak. Tempe. Kalau orang yang seneng tempe, udah beda daging. Bisa. Seneng tempe. Kalau Frater Putra itu seneng apa? Ikan asin. Ikan asin berarti Bisa. Ya itu. Nah, Frater, kalau kita tadi kan udah tahu ya artinya pantang dan puasa ya. Nah, sudah tahu bedanya itu apa. Lalu sebenarnya kapan tuh Frater kita tuh sebagai umat Katolik, kapan saatnya pantang, kapan saatnya puasa gitu? Ya, kalau sejauh Frater melihat dalam dokumen-dokumen itu gereja ya, ada ketentuan konferensi para uskup di Indonesia mengenai pantang dan puasa itu, Frater. Jadi pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung itulah orang Katolik wajib berpuasa. Rabu Abu dan Jumat Agung itu Cuma wajib. 2 kali ya berarti ya. Sebenarnya Sekali 2 ya? kali ya Wajib. Terus kalau yang berpantang ini dilakukan setiap hari Rabu Abu dan 7 hari Jumat Agung selama masa Prapaskah, atau dalam 7 hari Jumat ya. ya atau dalam Keuskupan Agung Semarang itu di sini dikatakan lebih ya. Diambil aja Frater. Diambil aja nggak terlalu jauh. Nah, di sini ada nih, yang dimaksud dengan berpantang adalah tidak makan daging atau makan lain yang disukai setiap hari Jumat sepanjang tahun. Nah, Oh, sebenarnya sepanjang tahun ya? sepanjang tahun. Enggak terbatas hanya masa Prapaskah ya? Ya, Oh, iya. itu yang sebenarnya. Oke, siap. Artinya sudah, waktunya juga sudah. Terus siapa yang wajib berpantang dan puasa itu kan? Nah, siapa yang wajib berpantang dan berpuasa? Yang wajib berpuasa dulu ya. Ya. Nah, yang wajib berpuasa itu orang Katolik tentunya yang berumur 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Udah punya KTP berarti. Bisa. Kartu tanda puasa. Wah, iya. Ini jokes banget. Kartu tanda puasa. Iya. Ke atas, 18 ke atas ya Bang? Heeh. Nah, atasnya itu batasnya berapa Frater? Bisa sampai 60 lah, ke ya, kurang dari 60. Oh, sampai awal 60 ya? Awal 60 gitu. 18 sampai awal. Yang wajib ya. Ya, yang wajib.
Tapi kalau misalnya dia bawah 18 tahun pengen puasa bisa juga ya. Bisa. Bisa. Penting nggak kalau kesehatan. Ya, asalkan tahu kesehatannya sendiri. Tuh brother. Terus yang kedua tadi apa? Pantangnya. Pantangnya. Yang wajib berpantang itu siapa sih? Nah, Yang wajib berpantang itu adalah orang Katolik yang berumur 14 tahun ke atas. 14 tahun ke atas. Nah, jadi sobat-sobat remaja ini kira-kira umurnya berapa ya? Ada yang 20 juga. Ya, remaja kan remaja. Remaja ya Remaja sekitar dan kaum muda kaum muda Katolik. Katolik. Nah, kamu dekat ya sekitar itulah ya. Sudah wajib berpantang dan puasa Iya. kan? Iya. Saya kira. Nah, Tuh. udah jelas ya kayaknya Brother, ya? Jelas, kan? Jelas. Lalu supaya lebih bermakna itu puasa dan pantang itu kira-kira kiat-kiatnya, nah atau nasihat dari Brother nih gimana nih? Supaya kita bisa lebih memaknai puasa dan pantang kita. Iya ya. Nah, Kalau memang ya dari pengalaman saya waktu kecil itu, kalau lagi berpantang dan berpuasa itu pengennya itu mager, males gerak. malas gerak, lemes. Iya. Bener nggak sih? Iya. Ya. Nah, kan Karena sugesti mungkin ya. ya pengennya tuh ya pengen makan gitu. Jadi ya jadi malas gerak, lemes dan sebagainya. Jadi ya kalau kita ya ingin menghindari hal tersebut biar puasa kita lebih bermakna, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah berbuat amal kasih. Itu brother. Contohnya, Contohnya kalau orang Katolik itu biasanya mengenal yang namanya aksi puasa dan pembangunan atau disingkat APP. PPP. Nah itu salah satu misi. Aku pantang dan puasa. Kalau Kamu katanya jago singkatan kayaknya. Oke. nah kalau misalnya di rumah kita nih brother, kita sudah menjalani APP belum? Nah, sudah menjalankan amal kasih itu belum sih? Berusaha sudah. Sudah berusaha ya. Ya misalnya kalau di komunitas kita itu apa ya? Kita menyediakan kota APP itu. Wah ya salah Kita, satunya itu. meskipun para brother itu uang sakunya nggak seberapa, tapi menyisihkan sebagian untuk itu. Ada aksi-aksi kerja. Aksi kerja menyikat got biar membersihkan lingkungan. membersihkan Terus rencananya mau bagi-bagi makanan nih katanya. Ya. Ya, rencananya itu. Lalu ada juga mengurangi makan juga kan. Iya kita. Kayaknya bursa hari kita ada pantangnya ya kalau dia malah ya. Iya. Hampir setiap hari ya? Kita pantang kerupuk, Pantang kerupuk, pantang sop, Iya. pantang buah, selalu ada. daging, jelas. Itu brother ya. Nah, Lalu apa lagi brother? ini brother, tadi kan sudah aksi puasa dan pembangunan. Ini ternyata itu tidak cukup dilakukan hanya sehari saja. Bener yang dikatakan Brother Putra tadi. Iya. Tidak cukup hanya sehari saja, tapi selama masa prapaskah atau bila perlu ya selama hidup kita gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kalau misalnya pantang nih brother. Ah. Nah, kita kan di sini kan sudah tadi pantang kerupuk, pantang apa lagi? Pantang daging, pantang menyerah, Pantang menyerah. Putus asa, putus asa. pantang lelah. Mungkin kalau sahabat-sobat termakan di rumah ini, kira-kira pantangnya apa coba brother? Ya, kira-kira mereka pantangnya apa? Mungkin ada yang sudah ini ya mengamalkan pertemuan sebelumnya ada yang pantang gadget itu mungkin. Wah, bisa. Ada juga. Benar-benar. Terus mungkin ada juga yang pantang shopping mungkin. Iya ya, apalagi pandemi. Apalagi nih- Kayaknya malah pandemi malah belanja online ya, bang ya promo. Iya sih. Itu bisa juga jadi pantang. Itu tantangan juga. Tantangan, murah-murah lagi ya. Mumpung frater gitu. Ya, mumpung juga sih, mumpung prapaskah kita kasih ini untuk APP. Iya. Bisa. Mumpung yang positif Iya, ya. mumpung yang positif. Lanjut brother. Nah, Apalagi nih? yang jelas dalam berpantang dan berpuasa ini, dalam Injil Matius itu kan dikatakan bab ya Injil Matius bab 6 ayat 16 sampai 18 itu mengatakan bahwa ketika kita sedang berpantang dan berpuasa, hendaknya jangan tampak muram seperti orang yang ingin dilihat hebat. Oke.
Ya harus tetap bersemangat ya. Iya. Nah, itu intinya. Nggak boleh muram. Kalau pas lagi puasa jangan sampai wah ini biar dilihat sama orang aku tak. Iya. Rambutnya harus ada basah ya. Rambutnya basah. Ya. Basahin. Biar kelihatan fresh. Biar fresh. Tapi memang ini kayaknya sudah fresh dari dulu. Oh iya. Fresh. Lalu Fresh fresh. graduate. Oke, brother kok matur kemana-mana. Apa lagi? Apa lagi yang udah lama kayaknya. Nah, oke brother, tadi ngelantur kemana-mana ya. Oke, yang penting dalam berpantang dan berpuasa ini adalah bukan menahan lapar, Bukan hanya ya. bukan hanya menahan lapar, melainkan mengendalikan diri dan berkeinginan untuk turut merasakan sedikit penderitaan Kristus. Itu brother. Iya. Jadi kita kalau pantang itu enggak hanya ini ya makanan ya, Iya. tapi juga bisa mengendalikan diri, sikap kita gitu kan. Iya. Di dalam batin kita ini kita juga lebih nantinya sabar. Ya, sabar, lebih apa ya, lebih rendah hati. Iya, mungkin cuma kita udah puasa dan lapar tapi di masa puasa itu Malah kita semarah-marah emosi gitu. Gimana coba kayak gitu? Wah ini kayak ada bising ya berarti ya. Gak apa lah ya. Sabar. Sabar. Ini efek. Puas. Puasa. Sabar. Oke, brother. Nah ini kan kita udah memasuki masa-masa akhir Prapaskah nih ya, brother. Iya. Ya. Mungkin oh iya besok minggu tuh malah udah Minggu Palma. Minggu Palma. Oh, iya. Kira-kira ada pesan-pesan tertentu nggak untuk sobat remaja ini? Apa brother? Ya, tetap semangat. Kalau misalnya cita-cita untuk berpuasa dan berpantang itu belum tercapai, misalnya kemarin itu gagal berpuasa gitu, ya masih ada waktu, Ya. masih ada untuk memperbaiki, masih ada waktu berapa minggu? Iya seminggu. Sebelum kita benar-benar nanti ikut merayakan kebangkitan Iya. Yesus Kristus supaya kita juga ikut dibangkitkan Semangatnya. pembaruan diri kita, persembahan hidup kita, entah apapun panggilannya, kami sebagai brother atau teman-teman sebagai Pelajar, mahasiswa, terus makin diberi semangat, diberi kekuatan. Ya. Gitu. Harapannya itu ya brother ya. Iya. Mantap. Oke brother, sepertinya sudah cukup ya ini. Cukup ya kayaknya kita berbincang-bincang tentang pantang dan puasa. Puasa, tetap Tetap semangat. semangat pantang dan puasa, masih seminggu lagi. Iya. Mari kita terus memperbaiki diri, lakukan apa yang belum dilakukan. Dan masih ada waktu seminggu untuk bertobat. Dan tetap jaga kesehatan. Iya. Oke, kita pamit undur diri. Selamat jumpa. Sampai jumpa di pertemuan Sampai jumpa. berikutnya. Oke, terima kasih. Ya.